Selamat bertemu kembali di channel kami. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Video kali ini saya akan membahas tentang kesehatan saya. Bahwa saya sebenarnya saat ini sedang sakit stroke. Ini adalah sakit stroke yang ketiga. Sakit stroke saya yang pertama itu 2006. Tapi alhamdulillah puji Tuhan masih bisa sembuh dan normal kembali. Itu penyebabnya karena darah kental dan kolesterolnya tinggi. Lalu stroke kedua itu terjadi pada Januari 2017. Padahal setelah 2006 saya kena stroke yang pertama, saya sudah menerapkan hidup sehat. Satu, tidak merokok. Memang ya dari kecil saya tidak merokok. Yang kedua, makanan sehat. Dulu sebelum 2006, saya makannya sangat rakus dan jorok. Artinya jorok, pokoknya enak tuh. Makan tiap hari, kalau nggak ke rumah makan yang ada menunya usus atau gulai usus, kalau nggak gulai apa itu namanya, yang kaki sapi tuh, atau gulai cincang, atau gulai kepala kakap, pokoknya makanannya sangat kurang sehat lah. Oh ya, kikil, gulai kikil atau tunjang, itu makanan favorit saya. Atau kalau tidak, pas selesai ngajar, saya biasanya beli soto tangkar. Nah itu jenis makanan yang paling saya sukai. Tapi setelah 2006, sama sekali saya tidak makan itu lagi. Pulang kerja selalu olahraga. Olahraganya dua, fitness dan bulu tangkis. Istirahat cukup, makan bersih, makanan sehat, dan tidak merokok. Tapi kenyataannya 2017 kena stroke kembali, yaitu stroke kedua, Januari 2017. Itu hari Minggu. Saya ingat sekali karena Minggu saya tidur siang, bangun tidur badannya separuh nggak bisa diangkat, kanan, bagian kanan, kaki kanan dan tangan kanan. Kalau itu penyebabnya pasti saya yakin kecapean. Karena tahun 2016 kan saya beli mobil baru, lalu saya daftar Grab. Daripada mobil nganggo, saya gunakan untuk nge-Grab sebelum berangkat ke kantor. Saya setiap hari bangun jam 2 subuh, lalu narik Grab sampai jam 8 baru ke kantor. Dari jam 2 subuh sampai jam 8, ya kurang lebih bisa dapat 4 trip lah. Kalau dirupiahkan kurang lebih 200 sampai 300. Nah, hari Minggu itu saya pulang nge-Grab, istirahat di rumah sebentar, maksudnya nanti sore mau narik lagi, tapi bangun badan rasanya sudah lemas. Kaki kanan nggak bisa diangkat, tangan kanan nggak bisa diangkat, ngomongnya pun sudah pelo, nggak jelas. Saya ngomong ke istri, wah ini kayaknya saya kena stroke lagi nih, tolong antarkan saya ke rumah sakit. Benar, begitu masuk rumah sakit, benar dinyatakan stroke karena ada penyumbatan di otak. Lalu saya di 3 hari dimasukkan ruang isolasi, sepasang semua alat di sini, jantung semua pasang alat, lalu bunyi mesinnya titit ngit. Dalam hati saya, apa saya sudah mau mati?
Setelah 3 hari di ruang isolasi itu, saya dipindah ke ruang rawat biasa. Puji Tuhan masih bisa sembuh dan bisa jalan kembali normal. Yang stroke ketiga ini lebih berat, saudara-saudara. Kejadiannya tanggal 18 April 2019, Sabtu pagi. Memang malam Sabtu itu saya sudah nggak bisa tidur semalaman. Kira-kira jam 4 baru bisa tidur. Jam 6 saya bangun, badan sudah lemes semua. Saya pikir masuk angin karena semalam nggak bisa tidur kan. Saya minta dikerokin. Dikerokin kebetulan juga merah semua. Sampai sore nggak ada perubahan. Saya pikir, ini masuk anginnya mungkin parah, jadi belum sembuh. Lalu Minggu pagi, saya merasakan kok tubuh saya makin berat. Habis sarapan, saya ngomong ke istri, dan ngomong saya sudah mulai pelo, nggak jelas lagi. Tolong antarkan saya ke rumah sakit. Kebetulan istri sendirian, lalu minta tolong ponakan saya. Dari rumah mau naik mobil saya masih bisa jalan, lalu menuju rumah sakit Siloam. Sampainya di Siloam, saya sudah nggak bisa gerak. Turun dari mobil sudah nggak bisa. Tangan dan kaki sama sekali nggak bisa gerak. Lalu di ruang darurat, para petugas medis menanyain saya, siapa Pak namanya? Istri saya menjawab. Lalu sama petugas medisnya, Ibu diam, jangan jawab Bu, biar Bapak yang menjawab. Lalu saya dengan terbata-bata ngomong dan pelo nggak jelas. Umurnya berapa Pak? Lalu saya jawab juga nggak jelas. Ya udah langsung dibawa ditidurkan ke tempat tidur, semua dicek semua. Lalu dibawa ke ruang MRI, dicek semua. Ternyata ada 5 penyumbatan di otak saya. Sedih rasanya. Stroke yang ketiga ini. Ini sudah 1 tahun saya belum bisa berjalan. Pulang dari rumah sakit, nanti dulu saya diceritakan dulu yang dirawatnya itu. Setelah di MRI dan di scan, saya langsung dirawat di ruangan khusus, ditungguin 24 perawatnya. Setiap jam dicatat mesin itu yang bunyi tati itu dicatat, nggak tahu nyatet apanya suster itu. Lalu setelah dirawat 3 hari di ruang pengawasan itu, saya dipindahkan ke ruang rawat biasa. Karena saya menggunakan fasilitas BPJS, hanya 1 minggu setelah itu saya harus pulang ke rumah, meskipun saya belum begitu sehat. Lalu diberikan surat, nanti seminggu setelah keluar dari rumah sakit, diberikan surat untuk kontrol kembali ke rumah sakit. Kontrol kembali ke rumah sakit, dokter saraf yaitu dokter Evelyn yang dulu merawat saya, geleng-geleng kepala. Ternyata saya nggak ada perubahan, perkembangan apa-apa belum ada. Tangan belum bisa gerak, kaki belum bisa gerak. Lalu saya dirujuk ke dokter saraf yang di Siloam Internasional. Di situ pun sama, dokternya geleng-geleng kepala. Menyatakan bahwa stroke saya sangat parah. Lalu dari rumah sakit Siloam yang internasional, saya diberi surat rujukan ke ruang fisioterapi. Di ruang fisioterapi, kaki kanan saya dan tangan kanan disetrum semua. Lalu setelah itu saya pulang. Sampai di rumah banyak orang jenguk saya. Ibu-ibu RT lah. Semua pada menasihatin, sabar Pak ya, ini cobaan dan sebagainya. Saya kalau dijenguk teman kerja atau teman akrab, pasti saya nangis. Rasanya sedih. Nggak bisa menerima penyakit yang 3 kali ini. Lalu ada ibu-ibu yang ngomong ke istri saya,
Bu, coba dibawa ke dokter akupuntur yang di Ruko dekat Alfamart. Lalu saya mulai terapi ke sana sampai 46 kali. Kaki saya dari ujung sampai tangan sampai daerah pipi semua ditusuk jarum akupuntur semua dan dialirin listrik. Akhirnya saya lama-lama bisa ngomong. Tadinya nggak bisa ngomong, kaki nggak bisa diangkat. Ini tangan udah mulai bisa diangkat. Ini udah mulai bisa diangkat. Tadinya nggak bisa diangkat. Alhamdulillah. Padahal saya sudah menerapkan hidup sehat, saudara-saudara, teman-teman. Tapi faktor utama pikiran dan capek. Jadi itu saja pengalaman pribadi saya. Sebenarnya saya sakitnya nggak hanya stroke, saya juga mengalami pendarahan otak. Nanti pendarahan otak saya ceritakan di video berikutnya. Sekian saja, terima kasih.